Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan kiriman video yang dikaitkan dengan Gus Miftah dan istrinya. Coba kita lihat. Wallahu a'lam bisawab ya. Apakah orang yang di video ini benar-benar Gus Miftah dan istrinya? Cuman dikasih narasi, beredar video ngundang ceramah mahal-mahal, malah seperti ini. Kasihan istrinya, kepalanya digitukan. Kalaupun benar ini mungkin guyonan ya. Dan kalaupun ini guyonan, tapi ada yang kurang pantas ketika di depan khalayak. Kepala sang istri dibegitukan. Karena kan beliau ini juga public figure. Tak sekedar penceramah tapi juga sudah artis. Apalagi di sini ada narasi yang menyebutkan ngundang ceramah mahal-mahal malah seperti ini. Lagi pula memang di Indonesia ini negara yang cukup berbeda menurut saya. Di Indonesia ini adalah negeri di mana negeri para penceramah. Di mana menghadirkan penceramah itu seperti menghadirkan artis. Tradisi ceramah yang lebih menyerupai konser artis dan memiliki tarif bayaran juga fantastis, ini mesti juga kita koreksi ulang. Dikarenakan sebetulnya menghilangkan sejatinya dakwah itu sendiri. Dan kadang-kadang masyarakat kita itu begini. Kalau mengundang penceramah artis dengan tarif yang mahal, masyarakat kita berani bayar, berani patungan. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan ustadz-ustadz kampung, kiai-kiai kampung yang senantiasa istiqomah mencerdaskan anak-anak kita, mengajar ngaji, termasuk yang mereka selalu punya waktu untuk mengurus berbagai macam amaliyah di kampung kita. Ngimamin sholat misalnya, ngurus jenazah, ngurus tahlilan dan lain sebagainya. Artinya kita sebagai masyarakat muslim di Indonesia mesti mawas diri. Terkadang saat kita berani bayar penceramah-penceramah kondang dengan tarif fantastis, tapi di sisi lain kita mengabaikan kiai-kiai kampung yang sudah begitu besar jasanya mencerdaskan masyarakat kampung, membimbing orang awam, termasuk mengajari anak-anak kita Al-Quran. Maka dari itu saya mengajak, mari kita kembali memuliakan guru-guru ngaji anak kita, kiai-kiai kampung, karena beliau-beliaulah yang senantiasa membersamai kita semua. Ada baiknya kita menyimak ceramah berikut ini. Coba Bapak Ibu, kadang-kadang mohon maaf ngapura nggih, 100.000 saja buat ustadz kampung. Kayaknya sayang betul. Tapi kalau ngundang penceramah kondang tingkat nasional 60 juta patungan, Pak. Ceramah paling hahahi kan gitu ya. Mak tanyalah kalau ada penceramah kondang itu tanya, ngaji apa tadi, Mak? Apa ya? Lupa, masuk kuping kanan, bablas kuping kiri. Maka saya ingin ingatkan kepada warga Sidomulyo, hormatilah ustadz-ustadz kampung, kiai-kiai kampung, guru-guru ngaji anak kita. Wayahi mau lebaran, datang ke guru ngaji, bawa amplop yang tebel, sarung mereknya BHS, keren, koko yang mereknya Almia. Koko Almia, sarung BHS, belikan peci baru sama sorbannya juga. Jangan lupa konghuannya. Ya iya dong, tapi isinya jangan rengginang ya. Udah nggak aneh rengginang mah. Ya cara kita menghormati guru ngaji agar anak-anak kita tuh barokah ilmunya.
Apalagi sekarang ini mengkhawatirkan Bapak Ibu, pergaulan anak sekarang mengkhawatirkan sekali. Makanya anak-anak kita dipersiapkan dari kecil disibuk. Nanti begitu anak masuk usia bandwagon itu 14 sampai 21. Apa itu usia bandwagon? Mudah ikut-ikutan. Coba lihat yang tawuran, yang geng motor, itu kan anak-anak remaja. Interval usia 14 sampai 21 tahun. Tawuran, geng motor, perang sarung terjadi di mana-mana, anak-anak ikut-ikutan. Belum lagi narkoba. Kalau dulu narkoba itu kita lihatnya di kota-kota. Sekarang narkoba sudah mengintai di dekat rumah kita. Saya murkiah anak kelas 5 SD. Saya tanya emaknya, anaknya kena apa Bu? Kesambet genderuwo. Lo kesampaian tahu? Ini sudah dirukyah 10 kiai, 15 ustadz, cuman nggak mempan. Hebat amat jinnya Pak. 10 kiai, 15 ustadz. Ini jangan-jangan jinnya jin modern ini. Jin modern itu dibacakan Al-Fatihah nggak mempan. Dibacakan Ayatul Kursi, jinnya malah hafal. Kadang-kadang ngapuro, jin lebih fasih daripada yang rukyah itu. Dibacakan surah Al-Jin, jinnya malah tepuk dada, nantang. Apa kata jinnya? Saya nggak takut sama ustaz, saya takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya. Makanya tukang jahit itu Pak paling ditakuti sama jin. Begitu saya rukyah anak kelas 5 SD ini, ternyata memang gak ada demit kuntilanak genderuwonya. Loh kok anak saya ongok-ongok, kata ibunya. Yuk kita periksa ke rumah sakit jiwa. Periksa ke rumah sakit jiwa, didiagnosa oleh psikiater, dibawa ke spesialis saraf. Apa kata dokter? Hancur sarafnya. Gara-gara kebanyakan ngelem aibon. Ganja tak terbeli, sabu apalagi aibon diembat. Ini hati-hati sama pergaulan anak-anak kita Bu. Jangan bangga anaknya ngekos di Palembang. Jangan bangga anaknya ngekos sekolah di Bandar Lampung. Jangan bangga anaknya ngekos nang Jogja. Kita lihat bagaimana narkoba bahaya bukan main. Yang pakai narkoba ini sudah lintas generasi, lintas profesi. Semua pakai narkoba. Ada kepala desa mimpin rapat sambil nyabu, ketangkep polisi. Camat ditangkap gara-gara narkoba. Bupati Ogan Ilir. Ogan Ilir lo dulu digerebek di rumah dinas bupati gara-gara narkoba. Oknum anggota polisi, tanya Pak Ian tuh. Oknum anggota polisi dari Kanit Res Narkoba Polresta Palembang digerebek, ditembak kena pantatnya, jedor. Yang nembak anak buah ternyata komandan dewe yang ditembak. Maaf dan gua nggak sengaja, bukan nggak sengaja, emang dijedor. Cuman biar nggak mati jangan palanya, pantatnya, buhitnya yang ditembak itu di Palembang kejadiannya. Jenderal Teddy Minahasa bintang 2 Pak terlibat skandal narkotika. Anggota TNI Kolonel Melati 3, entar lagi Jenderal bintang 1 digerebek di hotel sedang pesta narkoba. Oknum tapi ya. Oknum jaksa maling suntian di rumah sakit gara-gara sabu-sabu. Oknum hakim pengadilan negeri Lampung Barat digerebek di tempat menginapnya pakai sabu-sabu. Ada ustad saking Jember. Oh tonggone Yai Mahfud itu saking Jember, kan ada beritanya kan, ustad dari Jember ditangkap pakai sabu-sabu. Ternyata ustadz itu ceramah kemana-mana nggak pernah tidur, jamunya sabu-sabu. Jamunya pantesan nggak tidur. Artis kebanyakan. Makanya benar kalau kata orang bijak, artis dibayar mahal, tapi malah kelakuan oknumnya merusak moral bangsa.
Guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Saya heran, zaman sudah semodern ini, Indonesia yang katanya sekaya ini masih ada gaji guru sebulan 300.000. Masih ada kan? Tuh Pak, apalah Indonesia ini. Guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Apa meneh guru ngaji tambah murah. Malah guru ngaji itu kalau narik sahriyah TPQ malah bubar ngajinya. Kasihan guru ngaji itu. Padahal beras udah habis, mana bininya cerewet lagi. Bu, enggak semua bini guru ngaji itu solehah, Bu. Banyak juga judes, bukan main. Gawenya monyong aja sama lakinya. Apa kata dia? Sial, saya dapat laki guru ngaji. Disial-sialin, diapes-apesin, Pak. Kadang-kadang kalau cara ngaji orang Batu Raja itu, beras udah habis, bini udah monyong, santri juga pelit, nggak ngasih-ngasih. Dikasih kode sama guru ngaji, bada seba, yada siya, roda sero, bayaro. Itu kan ngaji Sumatera Selatan itu begitu loh, Pak. Semende, inem, ugan, begitu. Bada seba, yada siya, roda sero, bayaro. Ulang lagi, bayaro. Pokoknya sak jam ngaji, bayaro, bayaro. Wayahnya santri pulang ke rumah, kata umak ngaji apa tadi nak? Bayaro. Oh, bayaro rupanya. Kata umak nak, besok njok tahu guru ngaji auna. Soda seso, bada seba, roda sero, sobaro. Begitu murid-murid TPA masuk tempat ngaji, rame-rame sobaro. Kasihan guru ngaji itu. Guru ngaji itu guru paling ikhlas sedunia internasional. Saya belum pernah nonton berita ada guru ngaji demo minta diangkat PNS. Belum pernah. Guru paling ikhlas itu, Bu. Sedangkan artis dibayar mahal. Coba kita berhitung. Tahu Ayu Ting Ting? Tahu Ayu Ting Ting itu nyanyi satu lagu 50 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Trio Macan 50 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Lesti Kejora, istrinya Rizky Bilal, disingkat Leslar, nyanyi satu lagu 50 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Sibat, Siti Badriah, cuman nyanyi satu lagu, Bu, emang lagi santai. Ngonotok, Bu, 50 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Artis Indonesia paling mahal itu Agnes Monica, Agnes Mo singkatannya. Nyanyi satu lagu 200 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah, saya bengak-bengok kayak gini, nggak segitunya. Namanya kudu ikhlas, Pak Yai, kudu ikhlas. Kudu ikhlas. Saya tuh malu lah sama guru ngaji itu, malu. Oh, guru ngaji itu guru paling prihatin lah. Sakjane pengen guru ngaji itu narik bayaran, santri belum bayar ditagih, tapi mengapa tidak dilakukan? Karena dia tahu dia sedang mengajarkan Al-Quran. Dia jaga kehormatan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, muliakan guru ngaji ini, Kangkang Banser nggih. Muliakan kawal guru-guru ngaji di kampung kita. Coba saya ingin tanya, kalau ada yang mati di Sidomulyo ini, yang ngurusin ustadz kampung atau penceramah kondang? Ustadz kampung. Kalau ada yang mati, yang mimpin tahlil, mimpin yasin, sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari ngehol, mendak pisan, mendak pindo, 1000 hari, itu yang mimpin penceramah kondang atau ustadz kampung? Ustadz kampung. Tapi sampean kok pelit sama ustadz kampung itu. Coba Bapak Ibu, kadang-kadang mohon maaf ngapura nggih,
100.000 saja buat Ustadz kampung, kayaknya sayang betul. Tapi kalau ngundang penceramah kondang tingkat nasional, 60 juta patungan, Pak. Ceramah paling hahahi kan gitu ya. Mak tanyalah kalau ada penceramah kondang itu, tanya, ngaji apa tadi, Mak? Apa ya? Lupa, masuk kuping kanan, bablas kuping kiri. Maka saya ingin ingatkan kepada warga Sidomulyo, hormatilah ustadz-ustadz kampung, kiai-kiai kampung, guru-guru ngaji anak kita. Wayahi mau lebaran, datang ke guru ngaji, bawa amplop yang tebel, sarung mereknya BHS, keren, koko yang mereknya Almia, koko Almia, sarung BHS, belikan peci baru sama sorbannya juga. Jangan lupa konghuannya. Ya iya dong, tapi isinya jangan rengginang ya. Udah nggak aneh rengginang mah. Ya cara kita menghormati guru ngaji agar anak-anak kita tuh barokah ilmunya. Jangan apa-apa sama guru ngaji tersinggung. Karena ngapa? Yang bikin anak kita pintar tuh ya guru-guru ngaji di kampung itulah. Makanya saya protes ke Bapak Ibu kalau ada orang-orang yang merendahkan kiai-kiai kampung. Wong kita bisa ngaji gara-gara kiai kampung kok. Kita tahu agama gara-gara kiai kampung. Siapa guru yang paling pertama kita hormati? Ya kiai kampung. Jadi balik lagi, yuk anak-anak kita arahkan kepada pendidikan agama. Ini bagus nih. Masuk PN ini selain olah diri, olahraga, seni, olah batin, juga bela diri, juga bisa jadi olahraga, masuk PON dan sebagainya, sambil ngaji juga. Kirim anak kita ke pesantren Bapak Ibu agar anak kita mendapatkan sibghah yang baik, menjadi anak yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian yang berikutnya, belum lagi kita ini dihadapkan dengan pergaulan bebas. Ngapura ini. Data Komnas PA sebanyak 62,7% remaja Indonesia sudah. Ibu-ibu masih perawan. Kadaluarsa Pak, udah kelewat. Hati-hati Bapak Ibu. Saya juga heran sekarang anak muda pacaran lebih-lebih dari suami istri. Coba kalau goncengan di atas motor nganti dikerekep. Itu kalau goncengan sudah kayak gini Bapak Ibu pasti pacaran itu. Karena kalau suami istri nggak kayak gitu goncengannya. Kalau suami istri tengah-tengahnya ada tasnya. Itu laki bini tuh. Tapi kalau tasnya disampingkan dia, apalagi campur gerayang-gerayang, pasti orang pacaran itu. Dan kadang-kadang saya prihatin, orang tua zaman sekarang lebih sayang sama ayam daripada anak gadis. Maghrib ayam belum pulang ke kandang, dicariin sama emak-emak nih. Manalah ayam ini kok belum pulang. Tapi maghrib anak gadis belum pulang, biasa aja. Ayam hilang, nggak pulang-pulang. Tebakan kita ditangkap elang. Setelah 21 hari ayamnya pulang, bawa anak 10. Oh ternyata ayamnya ngangkrem nang belukar Bu. Pulang bawa anak 10. Senang nggak Bu? Senang. Punya anak gadis hilang nggak pulang-pulang. Begitu pulang bawa bayi. Senang nggak Bu? Subhanallah. Artinya waspada sama anak kita. Berikan pendidikan yang terbaik untuk mereka semua. Baik, lanjut. Yang berikutnya setelah dari usia anak-anak, Kanjeng Nabi kita menjadi usia remaja, dan Nabi kita itu punya mukjizat, kelebihan, tidak pernah melihat aurat wanita. Itulah Nabi. Boro-boro nggak pernah lihat aurat wanita. Makanya jenengan kalau pernah lihat orang seksi nggak bisa ngaku Nabi. Udah batal ngaku nabinya. Udah batal, nggak bisa lagi ngaku Nabi. Apalagi namanya poniman. Masa Nabi poniman? Salawatannya nggak enak. Allahumma sholli ala sayyidina poniman wa ala ali sayyidina poniman. Nggak bisa.